Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dicaci maki, Nabi nggak ngelawan. Iya. Nabi membalas, enggak. Dituduh majnun, orang gila. Ini rupanya orang yang mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Ya, bocah wingi, kata orang Mekah begitu. Nabi marah, enggak. Kenapa? Nabi itu kalau urusan pribadi, Pak, nggak pernah marah. Kalau hak Nabi yang dicaci, Nabi nggak marah. Tapi kalau hak Allah, tapi kalau agama yang dihina, Nabi marah. Nabi dihina sama orang, Nabi nggak marah, senyum. Tapi kan kita umatnya nggak terima dan harus itu. Oh, Nabi aja nggak marah. Nabi itu kan yang dihina hak Nabi. Nabi nggak marah. Wong itu hak Nabi, pribadi Nabi. Tapi kalau kita sebagai umatnya, Nabi adalah bagian daripada agama, musyarri' yang menjadi teladan, diperintahkan oleh Allah, utusan Allah, maka menghinanya sama memancing kemarahan kita, menguji keimanan kita. Nabi ini dihina wong marah, kok Nabi dihina orang marah. Sira metu Rabi ora kelebas gendut pesek wis. Marah-marah itu menan. Kayak dheweke Rabine ayu mah. Ya Allah, Rabine dihina marah, Nabi dihina enggak marah. Tapi Nabi kan enggak marah. Itu kan hak Nabi. Nabi merusak kalau dirinya dihina enggak marah, itu pribadi Nabi. Tapi kalau agama yang dihina, Nabi marah. Lah kita kan umatnya. Dan Nabi itu bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memuliakannya. Maka kalau umat bisa marah, ya nggak salah. Karena bagian daripada agama, bagian kecintaan kita kepada agama. Tapi sesuai dengan aturan agama. Marah itu jangan sampai melewati batas, jatuh kepada yang dibenci oleh Allah. Itu orang bener. Ya. Wah, kebuki baik. Ya nggak usah begitu. Ada aturannya. Islam itu tidak senang cara yang baik, hal yang baik menggunakan cara yang jelek. Islam tidak senang. Saya pengen sedekah sama orang tapi hasil korupsi. Tak sedekahkan kita ke korupsi nih fakir miskin. Bagus mukonon. Ya orang bener Pak. Yang kayak begitu tuh kayak cemere. Anjing itu segitu najis mughalatohnya, kalau dia kencing kakinya diangkat, takut kena najis. Padahal dia juga anjing itu belum kencing kakinya diangkat, Pak. Kenapa? Bukan kena najis. Lah dia najis. Dia sendiri najis. Sama, harus dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak mengerti. Maka kalau ada beberapa berita atau beberapa kejadian kemudian orang menghina Nabi umat Islam marah, ya memang itu bagian dong, bagian diperintahkan agama. Wong anak kita dihina orang marah, istri kita dihina orang marah, Nabi di atas anak dan istri kita. Ya. Kalau anak istri kita, harta kita, usaha kita lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kan Al-Quran marah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu saja. Sahabat Nabi dihina orang nggak pernah marah. Sayyidina Abu Bakar itu Pak nggak pernah marah. Sayyidina Abu Bakar itu nggak pernah marah. Diam. Paling lembut Sayyidina Abu Bakar. Paling galak Sayyidina Umar. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Kalau jalan ketemu di gang, jalannya buntu. Kalau jalan ketemu di gang, Sayyidina Umar datang dari arah sini, setan datang dari arah sini. Daripada setan ketemu Sayyidina Umar, dia cari jalan lain loh. Lewat tol nanti. Daripada ketemu Sayyidina, galaknya. Kalau Sayyidina Abu Bakar lembut. Satu saat Nabi dicaci maki di depan Sayyidina Abu Bakar. Nabi diam. Sayyidina Abu Bakar yang pendiam itu, yang lembut, tidak pernah marah. Melihat ucapan itu berdiri, Pak. Marah Sayyidina Abu Bakar.
Dan sekali-kalinya itu Sayyidina Abu Bakar marah besar itu. Melihat itu Nabi berdiri, pergi. Kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau dicaci maki, engkau diam saja. Tapi giliran saya jawab cacian maki mereka, kok engkau pergi? Ya Abu Bakar, kata Nabi, ketika orang itu mencaci maki saya melihat ada malaikat membalikkan semua ucapannya. Tapi ketika engkau balik dengan emosi jawabnya, emosi itu enggak boleh, Pak. Engkau dengan marahnya, karena kecintaannya meluap, lahirnya marah. Malaikat pergi, yang datang setan. Saya tidak duduk di tempat di mana ada setan, kata Nabi. Artinya kita boleh nggak terima, boleh nggak senang, jangan marah perlu, tapi nggak pakai emosi. Emang ada marah nggak pakai emosi? Ada, landasannya Allah. Artinya emosinya diselaraskan kepada agama. Sebab orang itu kalau marah itu apa aja jelek, Pak. Orang marah itu nggak ada yang benar. Maka ketika Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Ulangi ya Rasulullah, la taghdab, tambahi ya Rasulullah, la taghdab. Jangan suka jadi pemarah. Sebaik-baiknya orang itu yang susah marah, kalau marah cepat hilang. Sejelek-jeleknya orang gampang marah, sekali marah nggak hilang-hilang. Jangan gampang marah, kata Nabi, jangan gampang marah. Ucapan Nabi itu dikatakan oleh para ulama, la taghdab itu isinya mengandung manfaat dunia akhirat. Orang darah tinggi kebanyakan marah, Pak. Lamunan wong marah, stroke. Ya. Urusan akhiratnya, marah tuh nggak ada yang benar. Ada bapak-bapak marah-marah, ada orang marah ngomongnya benar. Nggak ada. Ada orang malah kalau melakukan perbuatan yang dilakukan benar. Nggak ada. Bapak nyetir sambil marah-marah, wow, kejulukan diloncatin. Nggak pakai rem. Kenapa? Marah. Kalau yang marah itu nggak ada bagusnya. Sama, sekalipun bapak sholat marah, ya nggak benar sholatnya. Niatnya ke masjid jadi imam, tekang masjid terus nane imami, mau pulang kagol, nggak pulang, yang jadi imam tuh musuhnya. Mula sholat dari muara gregetan, acak-acakan, amin aja, amin. Wah, marah itu ibadah aja nggak bagus loh, marah. Perbuatan yang lain apalagi. Maka jangan gampang marah. Ya. Tapi laki-laki nggak punya marah jelek. Yang lebih jelek yang sering marah. Terus yang bagus marahnya ada aturannya. Ya. Jangan gampang marah, terutama sama istri, sama anak kita. Sekali-kali perlu marah. Kalau enggak anak ngelunjak. Istri ngelunjak. Suatu saat ada ibu datang dimarahin sama suaminya. Ya Rasulullah, suami saya itu marah-marah terus. Bahkan dia mukul saya, kata Nabi. Bukan orang baik kayak begitu. Sahabat diam semua. Besoknya sahabat dimarahin istrinya, nggak ada yang lawan, diam. Ujungnya sahabat datang, ya Rasulullah, sekarang istri kita yang mukulin kita. Maka diperbolehkan dengan alasan agama. Mukulnya pakai ujung sapu tangan, ujung sorban, jangan diiketin batu. Karena dalam rangka mendidik, ya bolehlah kita marah sekali dua kali, tapi marahnya karena agama. Saya tuh pernah ketemu orang, Pak, kalau marah tuh cepet hilang. Beliau tuh susah marah, tapi kalau marah itu yang dimarahi dikasih duit. Oh, marah itu anaknya tuh, nih. Cepet benar rupanya. Belum, kita kalau marah kan nggak habis-habis. Apalagi perempuan tuh, Masya Allah, 3 bulan berbakat-bakat. Ya. Lalu kita kok babnya kemarah-marah. Artinya apa? Ya kalau mati Islam nggak terima, ya harus marah, perlu, tapi jangan emosi. Marahnya nggak pakai nafsu loh. Jangan sampai melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Sebab hal yang baik kalau caranya tidak baik, tidak disenangi oleh Allah.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu